jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, baik yang ada di luar yang dapat menangkap channel YouTube HKBP Setoyo. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita masuk dalam acara, kami beri waktu untuk saat teduh. Kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, Allah pelukanya. Dalam hidup kasih-Nya aku bahagia. Lagu-lagu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, Allah pelukanya. Dalam hidup kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tetap penuh dosa dan cobaan jauh dari diriku. Duka cemas dan bimbang pasangan tak petang, godaan air mata apa segalanya. Selamat di tangan Yesus, Allah pelukanya. Dalam hidup kasih-Nya aku bahagia. Yesus melindungi aku, lama di bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar kepada hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan wajahnya nyata. Selamat di tangan Yesus, Allah pelukanya. Dalam hidup kasih-Nya aku bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah hatiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Hukum Taurat minggu kita hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19 dan 20, saya baca di antara kita. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Indah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang lebih dari dunia. Ikutlah namanya, Juru Selamat dunia. Ikutlah namanya, sukaikan salahnya. Sungguh selamat, aku dibebaskannya. Segala orang sehat, pasti dia rupanya. Ikutlah namanya, Juru Selamat dunia. Ikutlah namanya, punya ikhlas salahnya. Firman Tuhan minggu kita sore ini yaitu terambil dari yang menjadi epistel yang terambil dari Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai ayat ke-14. Mari kita baca dengan responsoria. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya,
Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dalam perjalananku akan dengan seteru, bila mendekat selalu Yesus Tuhan, jangan sulit dan gelap.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 15 Oktober 2023. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. 2. Anggota jemaat baru. Minggu 15 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Daniel Victor Tumbur Marnala Sitohang dan Ibu Titin Rumondang Natalia Borutamba. Daftar ulang. Alamat Jalan Raja Wali Timur 5, nomor 16 RT 2 RW 8 Sektor Kalibata. 2. Minggu 15 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, David Petrus Perningotan Marbun atau pemuda, datang dari HKBP Resort Perdemuan, Distrik 30, Riau Pesisir. Alamat Jalan Kemuning 1, nomor 26, Utan Kayu, Sektor Parserahan. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 15 Oktober 2023 telah pindah keluarga Palen Raja Guguk dan istri Elprida Agustina Borusihotang beserta 2 orang anak pindah ke HKBP Resort Citra Indah, Jonggol, Distrik ke-28, Debos Kap. 4. Kebaktian Sektor. Kamis 19 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di: pertama, Sektor Cipinang Asam. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga JF Manik, Borutambun. Alamat Jalan Cililitan Besar nomor 22, RT 3 RW 3, masuk jam 19.30 WIB. Kedua, Sektor Kalibata. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga calon situa LF Nadeak Boru Butar-Butar. Alamat Jalan Tanjung Sanyang, RT 6 RW 6, masuk jam 19.30 WIB. Kelima, kunjungan gereja. Minggu 22 Oktober 2023, Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Gria Dadap Resort Tangerang Kota, Distrik ke-21, Banten, didampingi oleh Pendeta Sri Dewi Boru Panjaitan. 6. Rapat Pendeta HKBP. Senin Jumat 16 sampai dengan 20 Oktober 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP
bertempat di perkampungan Jitun Selangit yang diikuti semua pendeta HKBP. Ketujuh, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 22 Oktober 2023, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat atau khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut, dimulai habis ibadah jam 6 WIB sampai dengan selesai atau sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan, diharapkan untuk puasa 10 sampai dengan 12 jam. Notabene, A. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat, harap dibawa. B. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30 WIB. Untuk jemaat yang ibadah pukul 8.30, sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak berdesakan. 8. Pesta Gotilon. Sesuai dengan program gereja, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2023 akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran huria. Pelaksanaan puncak pada Minggu 12 November 2023. Teknis pelaksanaan dengan pertama, membagikan amplop ke setiap kepala keluarga, dibagikan dan dikumpulkan oleh setiap sintua sektor. Hasil amplop akan menjadi silua dari setiap sektor dan diserahkan pada pesta puncak. 2. Diharapkan setiap paduan suara dan kategorial turut serta membawa silua. Ketiga, pelaksanaan kegiatan ini diserahkan kepada Perhalado Parartaon. Keempat, pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan selama bulan Oktober. Kelima, ibadah jam 6, jam 8.30 dan jam 11 digabung menjadi masuk ibadah jam 8 WIB. Keenam, ibadah jam 15 dan 18 tetap berjalan seperti biasa. Kesembilan, laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Pertama, setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Kedua, setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 kepada Sekretaris Huria. Ketiga, pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024, tahun Oikumene, atau buku panduan akan dibagikan oleh ketua-ketua dewan. Kesepuluh, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 11. Panitia Natal HKBP Sutoyo 2023. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2023, Natal kategorial, paduan suara, serta Natal umum diserahkan ke calon sintua HKBP Sutoyo yang diketuai oleh calon sintua LF Nadia. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NHKBP Sutoyo, bunga altar Minggu 15 Oktober 2023. Ucapan syukur atas berjalan dengan baik acara NHKBP Sutoyo Choir Competition atau NSCC. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berikan dengan sukacita yang terbaik bukan Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini, yang juga mengikuti secara live streaming, firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis di Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai 14 saya bacakan bagi kita semua. Kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu sering sekali memakai umpama dalam menjelaskan tentang pengajarannya, khususnya tentang kerajaan surga. Termaksud teks kita hari ini. Kenapa dia mau membicarakan tentang bagaimana orang yang diundang ke perjamuan pesta perkawinan? Sebelum sampai dengan penjelasan teks ini, latar belakangnya kenapa Yesus menyampaikan umpama ini adalah ketika itu ada seorang ahli Taurat. Ada seorang ahli Taurat, orang Farisi yang sedang mengundang makan di rumahnya. Lalu dia berkata, di tengah-tengah perjamuan makannya itu, dia berkata bahwa bersukacitalah orang yang layak diundang di dalam perjamuan makan. Karena pemahaman mereka hanya orang Yahudi lah yang layak diundang dalam perjamuan makan. Lalu persyaratan yang mereka pahami tentang orang yang diundang dalam perjamuan makan adalah hanya orang-orang yang mereka pahami adalah keturunan dari orang percaya, yaitu Abraham secara genealogi, secara biologi, secara garis keturunan. Jadi non-Yahudi adalah orang yang gak layak
Jadi mereka memahami hanya orang Yahudi lah yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang lainnya tidak. Itulah yang mereka pahami. Lalu Yesus menjawab ketika itu dengan umpama ini. Lalu Yesus berbicara pula dalam umpama kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Biasanya kalau udah ada orang tua di sini yang pernah mengadakan pesta, atau mungkin kita pernah mengadakan pesta, baik mungkin pesta ulang tahun lah ya. Kalau pangolion anak kayaknya belum ada di sini. Paling berapa lah yang agak udah haubanun. Tapi rata-rata di sini belum lah. Tapi mungkin merayakan ulang tahun. Kalau kita mengadakan pesta, siapa yang kalian undang? Siapa yang kita undang? Pasti kalau enggak teman sahabat terdekat, tentu orang yang kita kenal lah. Enggak mungkin kan kalian nebarkan undangan naik motor, lalu kalian tebarkan langsung di jalanan. Ya lempar kayak ngelempar brosur untuk memperkenalkan atau mempromosikan sesuatu. Kan enggak. Kita memilih. Begitu juga dalam perumpamaan ini, sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke tempat orang-orang yang dikenalnya, untuk mengundang mereka ke dalam perjamuan pesta perkawinan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Slide boleh Amang? Ya, yang terjadi kita lihat di ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mau mengindahkannya. Karena apa? Karena ada yang pergi ke ladang. Mereka pergi ke ladang melanjutkan pekerjaannya karena menurut mereka, nanti kalau pergi ke pesta itu mungkin harus ada tupaknya kali ya, kayak orang Batak. Daripada ngerugi-rugiin, lebih bagus kita kerja aja. Ada yang pergi ke ladang. Lalu yang berikutnya Mang, ada yang terus melanjutkan usahanya. Di ayat 5 berkata begitu, kata Yesus. Mereka melanjutkan usahanya, mungkin usaha dagang atau peternakannya atau apalah itu di zaman itu. Slide berikut. Belum. Kalau Yesus, bikin slide berikut aja. Kalau Yesus, andai kata Yesus hadir di zaman now ini, mungkin salah satu alasannya ini kali. Udah manggil papa mama, tapi nggak jadi. Apa? Sakit hati. Gak mau aku datang ke pestanya itu. Sakit hati. Udah panggil mama papa kami, tetapi gak jadi kami. Mungkin kalau zaman now ya. Atau mungkin yang kayak slide berikut. Jodoh gak akan kemana. Nanti juga ketemu di pelaminan. Walau jadi tamu. Tetap gak jadi. Sakitnya itunya. Jadi yang membuat perasaan sakit hatinya, andai kata Yesus hidup di zaman now. Mungkin ini masuk dalam alasan yang dibikin Yesus. Tapi di dalam teks ini, alasannya adalah tentang kembali mengerjakan ladangnya. Kembali mengerjakan usahanya. Kembali kepada kegiatannya yang mengutamakan pikirannya, keinginannya, perasaannya. Panibangion kalau bahasa Bataknya. Takaran pemikirannya tentang kebutuhan dirinya. Yang mau dikatakan undangan perjamuan kawin itu adalah undangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu diberikan kepada orang pilihan. Awalnya iya. Kita lihat bangsa pilihan Allah siapa? Israel. Tapi karena ketidaktaatan mereka, Allah mengubah melalui darah Kristus setiap yang menerima dan percaya kepada Kristus, yang telah minum dan makan dagingnya, meminum darahnya, memakan dagingnya, di dalam pengakuannya akan Yesus sebagai Tuhan, dia pemilik kerajaan. Undangan dibuka kepada semua tanpa melihat siapa bapakmu, siapa pungmu, keturunan si Abrahamnya kau. Gak lagi berbicara tentang bangsa siapa, keturunan siapa, tetapi dalam Kristus dia menjadi anak Allah. Apa yang membuat bangsa Israel kehilangan keistimewaan mereka sebagai bangsa pilihan? Karena mereka memilih apa yang mereka suka, bukan memilih apa yang disuka Tuhan.
Apa yang mereka suka? Yang mereka suka adalah menyembah Allah lain. Padahal mereka sudah merasakan betapa besar penyertaan Tuhan. Seperti epistel tadi. Ketika si Musa naik ke Gunung Sinai, karena waktu itu ketika mereka sampai di Gunung Sinai itu hanya sebatas 3 bulan dari ketika mereka dilepaskan dari tawanan Mesir, yang 400 tahun mereka sudah menjadi budak di sana, dan hanya karena 3 bulan ditambah 40 hari si Musa naik ke Gunung Sinai, mereka mengatakan kepada Harun, bikinlah Tuhan kita. Lupa mereka Allahnya, yang dengan keajaiban tongkat yang diberikan Allah bisa menghadirkan 10 tulah yang mengalahkan para dewa orang Mesir. Contohnya, dewa yang paling tertinggi bagi bangsa Mesir dan yang mungkin sampai sekarang bagi orang Jepang adalah Dewa Ra. Dewa Ra itu adalah dewa matahari. Tapi Allah mengalahkan itu dengan tulah gelap gulita 3 hari 3 malam. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan Tuhan. Dewa Nil, dewa kesuburan bagi mereka. Air itu menjadi darah. Apalagi dewa tanah, Katak. Katak menyerbu bangsa itu dan terjadi hama. Dewa apa lagi? Dewa Baal mereka, kepala lembu emas. Ya, lihat penyakit sampar pada ternak. Tidak ada yang luput dari kuasa Allah. Hanya 3 bulan jaraknya. Keajaiban-keajaiban itu sudah dinyatakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi kepada orang Israel itu? Mereka bilang, bikinlah Tuhan kita. Karena gak tahu kita si Musa itu kemana sekarang. Dia tidak memimpin lagi. Kita pun sering begitu. Kalian berdoa mencari jodoh. Sampai berkali-kali gereja di AKBP Sutoyo yang terkenal dengan gereja jodoh. Tapi sampai detik ini gak ada yang mau duduk di sampingmu. Gak mau ada yang memegang tanganmu. Lalu kau bilang, dang tiko sarong Tuhani. Gak dijawab-jawab doaku. Padahal banyak keajaiban lain yang kau terima dalam hidupmu. Mungkin sebuah keajaiban kalau kau bisa dapat cewek cantik sekarang. Tapi kau karena kita tidak menerima keajaiban yang itu, kita lupa keajaiban yang lain. Dia menyertai, dia menyelamatkan, dia menjagai, dia memberkati kita, tubuh kita, jantung kita berdetak tanpa kita suruh. Bekerja sendiri, itu keajaiban yang nyata saat ini. Tak ada di antara kita yang bisa mengontrolnya kecuali Allah. Bisa kalian bilang, selama berkhotbah yang pendeta berpanjaitan, maunya jantungku berhenti aja dulu berdetak. Bisa? Enggak. Karena dia bekerja di dalam kuasa Allah. Keajaiban Allah yang bekerja di sana. Tapi kita karena gak dapat cewek cantik atau abang ganteng, abang sayang, yayang beb, lupa kita berkat yang lain. Akhirnya kita bilang, adang tikos na tu Sutoyoi. Aku dan Sutoyo N. Lihatlah, manusia sering sekali undangan diberikan bagi kita semua, keselamatan diberikan bagi kita semua, keajaibannya sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tapi karena persoalan-persoalan kecil dalam kehidupan kita, lupakan Tuhan. Kita minta kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan padaku. 1 tahun, 2 tahun, masih sama, gak sembuh-sembuh. Setelah itu apa yang terjadi? Toy mamula mau tuhu tama rubat. Dia pulang dari Jakarta ke kampung mau berobat. Kalau ada yang kayak gitu aku curiga. Inang berobat kemana ya kau kalau ke kampung? Mangalului nama lo. Dukun baginya lebih hebat daripada Allah. Dia menduakan Allah. Jadi itu sebabnya cara-cara manusia menolak keselamatan dari Allah adalah ketika hatinya mendua dari Tuhan. Ayo kita buktikan. Kalau seorang ibu lebih mencintai anaknya daripada mencintai Tuhan, dia sudah menduakan Tuhan. Karena anak adalah titipan Allah. Jadi bisa saja titipan diambil kapanpun. Itu terbukti.
Nang, kenapa nggak ke gereja kemarin, Nang, minggu lalu? Nang, kayak mana lah yang punya PC-PC ini? Andai kata Tuhan berbicara, ya udahlah karena PC-PC-mu kau jadi nggak datang kepadaku, kau ambillah ya PC-PC-mu itu. Atau seorang opung kenapa? Mbak sedang roh, kenapa nggak datang ke gereja? Kayak mana lah, Nang? Sudah tua pun aku, MC-nya aku. Ngomong cucu. Lalu kalau ditanya, apakah Anda mau anak itu diambil daripadamu, cucumu diambil? Karena itu menghambat engkau datang kepadaku. Banyak orang yang terhambat langkahnya datang kepada Allah karena berkat yang dia terima. Iya, gak datang ke gereja kenapa? Kami sekeluarga lagi piknik. Gak mungkin orang gak punya modal pergi piknik-piknik, ya gak? Gak mungkin itu. Jalan kaki kalian ke Ancol dari sini. Pulang dari tutup. Nyampe kalian situ dari tutup. Gak mungkin lah. Karena berkat yang ada, kita bisa menikmati yang di dunia ini. Tapi sering sekali kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita menghambati Anda, saya menerima undangan Tuhan. Kemajuan teknologi, berkat apa kutuk? Berkat. Tapi maaf, sekarang sudah banyak orang memakai kemajuan teknologi itu justru menghambat undangan Allah baginya. Bahkan tubuhnya ada di ruangan ini, jarinya ada di handphonenya, hati dan perhatiannya ada di status lawannya. Ya kan? Bukan di dalam firman, bukan dalam lagu pujian. Tapi hanya bikin status, pokoknya selfie di gereja HKBP Sutoyo, cerek, lagi ibadah. Baru komen, baik kali ya abang ya. Rajin kali. Coba ditanya, apa tadi khotbahnya yang pendeta itu? Horas Majalagabe. Tapi yang mau saya katakan, firman pun adalah undangan loh. Undangan Allah supaya kita menerima keselamatan. Dari firmannya kita tahu apa cara-cara kita memperoleh keselamatan itu. Itu ada juga bentuk respon kita terhadap undangan. Mendengar firmannya. Karena Tuhan itu gak mengundang langsung sekarang. Kalau dia langsung hadir di sini mengundang kita udah mati. Tapi undangan dia untuk keselamatan itu nanti supaya kita datang melalui firman-Nya. Maka jangan tolak dia. Jangan tolak firman-Nya karena Anda masih sibuk dengan dunia ini. Jangan tolak firman dan undangannya karena Anda memang sibuk dengan pekerjaan Anda. Lagi kerja, dinas malam, cari bonus. Kejar target untuk sinamot. Enggak juga. Karena undangan Tuhan itu harus segera direspon. Karena apa? Karena ketika tidak direspon, Tuhan ulangi lagi. Dia katakan, pergilah. Dia suruh lagi, diutusnya lagi hamba-hambanya. Tapi apa yang terjadi? Tadi ada responnya, dia kembali ke ladang. Respon yang kedua, dia melanjutkan pekerjaannya, usahanya. Lalu respon yang berikutnya yang terjadi adalah mereka menangkap hamba-hamba itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Ya, di awal berdirinya gereja mula-mula, para penginjil mengalami penindasan yang luar biasa. Tidak seenak kami kayak kami pengkhotbah sekarang. Pengkhotbah zaman kami sekarang panas, ada AC di belakang. Ya kan? Kalau mereka gak mungkin, bukan AC yang mereka pikirin. Bagaimana supaya tidak keringatan dengan jubah yang agak tebal ini. Mereka berpikir bagaimana firman disampaikan. Lalu tantangannya adalah nyawa mereka direnggut. Ya, banyak para pengkhotbah itu mengalami penolakan. Di zaman sekarang ada enggak? Ada penolakan. Saya pernah berkhotbah. Setelah saya berkhotbah, langsung ada yang datang. Inang, WA nih. Inang, terlalu kejam do inang marjamita. Ngeri kali. Saya baca dengan logat saya kan.
Bah, yang bagian mana amang, inang, abang, ito, namboru? Karena saya nggak tahu nomor baru kan. Bagian yang mana? Karena inang larang kami merokok, Nina. Kami duluan mengenal rokok daripada inang ya. Aing ngirilah kawan ini pikirku. Ku bilanglah samanya, amang bacalah dulu, ku foto lah bungkus rokok. Ku foto lah bungkus rokok itu, di situ tertulis apa? Dilarang merokok, dapat menyebabkan sakit paru-paru, geberei. Saya foto, amang, yang kau isap itu pun melarang kau merokoknya, amang. Saya bilang, apalagi saya di dalam mimbar. Saya bilang begitu. Suami saya doakan waktu kami makan bersama di rumah. Tuhan Bapak Ogi tolonglah, sadarkanlah dia ini. Baru selesai amin, pala kau doakan itu, udah tahu aja Tuhan itu katanya. Artinya apa? Banyak penolakan yang kami terima. Ada orang yang mungkin tidak berkata langsung. Mungkin saat ini Anda duduk dengan mengata, aing jago-jago kau lah yang ngomong itu. Malu-malu hodo disimak katai di sini. Naso hodo nina. Karena bukan kau yang hadapi. Tidak, maaf. Memang sering para pelayan itu menerima penolakan. Tapi ingatlah, apa yang terjadi jika Anda menolak para pelayan. Banyak rumah-rumah sekarang ini yang tidak terbuka lagi untuk tempat beribadah. Dengan alasan apa? Kami pulang dari kerja jam 7 malam, Minang. Kayak mana kami mau bikin tempat rumah kami tempat ibadah sektor? Banyak pemuda-pemudi yang tidak bersedia melangkahkan kakinya untuk menghidupi warta jemaat yang mengatakan akan ada PA Naposo Bulung. Yang kita pikir PA Naposo Bulung itu hanya untuk yang latihan yang core. Tidak. Kalau warta gereja kita menyatakan ada ibadah khusus untuk remaja Naposo Bulung, itu untuk Anda semua. Tapi sering sekali terhambat. Karena apa? Ketidaktahuan, ketidakingin tahu. Pokoknya ketidakinginan kita lah. Lalu bagaimana akibatnya kalau kita menolak panggilan itu? Dikatakan lalu sang raja marah. Dia kirim pasukannya untuk bahkan kota itu dibakar hangus. Artinya ketika kita menolak undangan Allah untuk masuk kepada jalan keselamatannya, maka kelak Anda, saya, kita semua akan dibinasakan. Akan dibinasakan. Maka terimalah undangannya. Responlah dengan mengatakan, ini aku dan aku datang. Lalu yang berikutnya bagaimana lagi? Dikatakan setelah dia murka terhadap orang itu dan membinasakan, dia tetap menyuruh lagi para hamba-hambanya. Kali ini yang diundangnya semua. Bahkan yang di jalan-jalan, orang jahat, orang baik, semua. Yang tadinya orang pilihan kan, yang diundang masuk pesta itu hanya orang pilihan yang dikenalnya, yang baik di matanya, yang dia sudah tahu tentang orang itu. Tapi sekarang dia mengundang, raja itu mengundang semua, termasuk orang-orang yang di jalanan sekalipun. Dan pada akhirnya dipenuhilah ruang perjamuan pesta kawin itu. Tapi malangnya setelah sang raja datang untuk menemui para tamunya, dia melihat, dikatakan di ayat 12, seorang yang tidak berpakaian. Ketika itu ia masuk bertemu dengan tamu-tamunya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Apa memang harus cantik kali? Namanya juga diambil dari tengah jalan. Bagaimana ya? Pengertiannya adalah Tuhan sang raja itu mau melihat kesiapan kita untuk ke pesta kok. Sudah jelas judulnya adalah datang ke pesta perkawinan. Kalaupun dia adalah ditemukan di jalanan, seharusnya dia mempersiapkan dirinya. Oh iyalah, jangan sampai salah kostum. Kita punya kalau diundang ke salah satu tempat, kalau udah salah kostum,
Gak nyaman kan? Gak nyaman. Kita jadi gelisah sendiri. Saya pernah kayak gitu. Saya salah kostum. Jadi ini undangan memang pemuda-pemudi kan? Pemuda-pemudi Panjaitan Sejabodetabek. Saya diminta untuk memimpin ibadah kegiatan PA mereka. Saya nggak lihat catatan di undangannya. Ya saya datanglah dengan lengkap setel jasan saya kan. Datanglah, sampailah saya di sana. Saya jadi bingung. Baru yang mengundang saya, Inang kok pakai jas? Lah, kenapa? Kan memang kayak gitu biasanya, saya bilang. Inang nggak baca ya NB kita. Lihat, rupanya berpakaian ala petani. Mengingat kita aka anak nasian bonapa sogit. Termasuk pendetanya. Jadi gak nyaman juga saya meskipun apalagi saya di depan. Salah kostum, gak enak kali. Dan itulah yang terjadi. Dia datang ke konteks pesta dengan kondisinya yang tidak tepat. Yang mau dikatakan apa? Ini hanya umpama Yesus. Dia mau bilang begini, kalaupun kita diundang kepada keselamatan itu, undangan itu tidak asal juga. Karena ketika nanti di area akhir itu, semua akan dipanggil. Seperti pengakuan kita, orang yang hidup dan yang mati pun dibangkitkan Allah di hari akhir itu. Dan semuanya harus bertanggung jawab dan mengenakan Kristus sebagai pakaiannya. Mengenakan Kristus. Jadi ini bukan berbicara tentang pakaiannya secara fisik ya. Banyak orang yang kayak gitu juga datang ke gereja jadi sundat. Sundat rotu gereja. Jadi gak jadi datang ke gereja. Hanya karena dia bingung mencari bajunya. Gak cocok, udah kebesaran, kekecilan, gak jadi. Ada kayak gitu, saya juga suka nonton di TikTok kan gitu kan. Suaminya keberatan atas istrinya yang mengeluh. Malah sekalipun aku pergi ke pesta gak ada bajuku katanya. Dikeluarkan suaminya semua bajunya. Ini apa katanya. Kita juga sering kayak gitu kan. Ini udah kupakai hari Minggu kemarin. Yang ini 2 minggu yang lalu. Yang ini 3 minggu yang lalu. Yang ini 4 minggu yang lalu. Ini sebulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Lah jadi gak bisa pakai lagi. Bukan itu yang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan di sini adalah tentang pakaian yang diumpamakan oleh Yesus adalah hanya orang yang mengenakan Kristus lah yang mati dan hidup di dalam Kristus, yang mengenakan Kristus. Kita bisa baca di Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Demikian dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita menyambut undangan itu di dalam Kristus. Kalau dibilang di dalam Kristus, artinya berarti di dalam iman yang percaya Dia adalah Tuhan. Dan iman yang percaya itu pasti berbuah di dalam kehidupannya. Jadi mari kita lihat seberapa dalam iman kita. Itulah yang kita kenakan untuk sampai kepada kerajaannya. Itu yang ditegur oleh Yesus. Yang diumpamakan oleh Yesus dalam teks ini. Sehingga setiap orang yang tidak mengenakan Kristus nanti kelak yang tidak percaya. Dia pun meski sudah terpilih, akhirnya dia terbuang. Itu sebabnya dikatakan Yesus lagi mengakhiri umpamanya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, kita semua. Bahkan yang gak percaya kepada Yesus saat ini pun, semua itu diundang di zaman pengakhirannya. Di zaman akhir nanti semua berdiri. Yang mati dan yang hidup dibangkitkan bersama. Tetapi yang menerima kehidupan yang kekal adalah orang-orang yang mengenakan Kristus. Ayo, kita tes atau telitilah diri masing-masing. Seberapa banyak aku mengenal Yesus?
Dan pengenalanku kepada Yesus, apakah hanya dalam bentuk teks saja? Kalau orang yang mengenal Yesus, dia harus mengikut Yesus. Seorang bisa disebut dengan pengikut kalau dia menyerupai karakter yang diikutinya. Dia imitasi dari yang diikutinya. Coba lihat seberapa banyak karakter Kristus yang sudah kita kenakan. Bisakah kita mengampuni seperti dia yang mengampuni itu? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah? Atau hanya salah sedikit temanmu udah kau bas-bas? Aku karate lah kau nanti. Tersinggung kau sedikit seumur hidup mardom di tanah rara. Sakit hati atau apapun tindakan kita justru menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Kristus. Padahal Yesus yang tidak bersalah sekalipun, dia sanggup mengatakan ketika tangannya sudah berdarah, tubuh kepalanya sudah berdarah, kakinya sudah berdarah, maafkan, ampuni mereka. Kita hanya hati kita yang mungkin yang berdarah-darah ya. Tapi kita gak sanggup mengampuni. Setiap ada pelayanan perjamuan kudus di gereja, menghilang tiba-tiba. Karena apa? Karena ada tuh pertanyaan pendeta. Orang yang layak menerima perjamuan kudus adalah orang yang sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tapi karena gak mau dia mengampuni orang lain, menghilang, tak terlihat. Maaflah, kalau mau menerima keselamatan itu sampai ke dalam perjamuan keselamatan, kenakanlah Kristus di dalam karakternya. Dan yang membuat kita gagal apa? Yang membuat kita gagal adalah terlalu sulit syaratnya kita bilang. Tapi tidak ada yang disampaikan oleh Kristus yang tidak bisa kita lakukan. Bisa nggak kita nggak mendendam? Bisa. Bisa nggak kita nggak membenci orang lain? Bisa. Bisa nggak kita nggak mencuri? Bisa. Semua itu bisa. Bisa nggak kamu tidak berbohong? Bisa. Tapi lihat pilihan manusia. Demi membenarkan dirinya, dia berbohong. Demi mau memenuhi keinginannya, dia mencuri. Demi untuk memenuhi kehedonannya, dia merampas hak orang lain. Demi memuaskan kemarahannya, dia mendendam kepada orang lain. Itulah kita. Karena keinginan kita yang gak ada. Saya pernah baca satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang guru geografi. Waktu itu dia sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang lintang, derajat, lalu tentang bujur dan menit, tentang waktu. Jadi untuk memberikan pengertian pengajaran kepada murid-muridnya, dia kasih contoh soal seperti ini. Dia bilang begini soalnya. Anak-anak, mohon kalian jawab pertanyaan ini. Ibu guru mengajak anak-anak makan siang. Dia bilang begitu. Dengan posisi tempat di 23 derajat 4 menit lintang utara dan 45 derajat 15 menit bujur timur. Lalu langsung ada yang tujuh tangan muridnya. Senang gurunya. Wah, kayaknya langsung ada yang mau jawab ini gitu. Tadinya gurunya mau kasih lagi clue-nya kan. Langsung tujuh tangan. Ibu, bagus. Apa Mang? Silakan. Lalu dia bilang jawab, kayaknya ibu bakalan makan sendiri deh. Kok gitu? Capek kita mencari tempat. Dengan kayak gitu, kasih alamat aja sih. Itulah kita memang, itu hanya memang ilustrasi kecil. Saya berpikir, iya benar juga ya. Kami ini udah dikasih Tuhan petunjuk-petunjuknya. Dia menunjukkan langsung cara hidup orang benar. Dia sudah tunjukkan cara-cara untuk sampai kepada kerajaannya. Dia sudah berfirman. Tapi apa yang terjadi? Masih susah kami lakukan itu. Hanya orang-orang kudus lah yang bisa melakukan itu bah. Belum sintua aku, belum pendeta aku. Gak bisa masih aku mengampuni itu. Kita yang mempersulit diri kita. Kita yang gak bersedia dengan persoalan-persoalan itu.
Sama seperti murid tadi itu, pada akhirnya dia angkat tangan, udahlah makan sendiri aja lah kau Bu katanya. Saking gak maunya dia berpikir untuk mencari jalan itu. Kita pun begitu. Maka firman hari ini mengatakan, kalau kau tidak mau tersingkir, kalau mau menjadi orang yang terpilih, bukan hanya terpanggil, maka bersedialah berlelah-lelah melakukan kehidupan Kristus. Mengenakan dia dalam hidup kita. Bersedialah karena imanmu mungkin engkau dicela, ditolak seperti hamba itu. Bersedialah meskipun dengan karena undangan firman itu kita harus memikul banyak hal. Dipandang hal yang buruk, dianggap tidak benar oleh orang lain. Bahkan diragukan iman kita oleh orang lain dengan logika-logika berpikirnya. Tapi teruslah beriman meskipun kau tidak melihatnya. Teruslah beriman meskipun kadang kita nggak paham. Teruslah beriman meskipun faktanya sangat berbeda. Tapi percayalah, orang yang setia sampai akhirnya, dia bukan hanya orang yang terpanggil, tetapi kelak kita ikut terpilih. Jadi setialah terus mengenakan Kristus dalam hidupmu. Dan teruslah menantikan undangan Allah di dalam firman-Nya. Jangan jadikan pekerjaanmu, hubunganmu, ketidakmampuanmu, penyakitmu, atau apapun yang ada dalam hidup kita ini menjadi alasan menghambati kerinduan kita untuk datang kepadanya. Tapi biarlah segala berkat-berkat, kehidupan, baik suka dan duka kita pun menjadi semangat baru kita untuk terus mengejar tempat kerajaan Allah, menghadiri undangannya, dan mengenakan Kristus di dalam setiap kehidupan. Hingga akhirnya nanti kita semua menjadi orang-orang pilihan Tuhan masuk di dalam kerajaannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang telah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, kami ingin diundang oleh-Mu. Dan kami akan meresponnya di dalam iman kami. Karena kami ingin selalu mengenakan Kristus dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan, di dalam firman yang telah kami dengarkan, kami semakin membangun diri kami, semakin mengenakan Kristus, memahami setiap pilihan-pilihan hidup kami. Baik dalam suka dan duka kami terus mengandalkan Allah. Supaya ketika Engkau telah memanggil kami juga kelak menjadi orang-orang terpilih di dalam kesukaan-Mu. Maka biarlah Tuhan firman-Mu itu berdiam di dalam hati kami dan berbuah di dalam setiap tindakan iman kami. Agar kami layak Tuhan menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih setelah Engkau memanggil kami. Kami juga berdoa Tuhan di dalam segala pergumulan hidup kami. Lihatlah para hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang meneliti setiap hati mereka, kerinduan mereka, beban mereka, kesulitan mereka, berkat-berkat yang mereka terima. Biarlah segala sesuatu yang mereka terima Tuhan, menjadi cara mereka untuk mengenal betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kami tetap bersyukur kepada-Mu saja, menyembah Engkau, dan terus mengingat betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Betapa banyaknya keajaiban yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus beriman dewasa dan tidak dikalahkan setiap persoalan kehidupan kami. Namun kami menjadi pemenang atas segala pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan senantiasa membantu kami dan menyelamatkan serta melepaskan kami dalam segala beban kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap orang yang tidak percaya kepada-Mu, yang menolak panggilan-Mu Tuhan. Engkau lah yang terus memberikan terang kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus, membuka hati mereka. Dan kiranya Tuhan layakkan kami menjadi cara dan jalan Tuhan, mengetuk setiap hati yang tidak percaya menjadi percaya. Pakai mulut kami, perkataan kami, pikiran kami, terlebih perbuatan pelayanan kami Tuhan, menjadi cara Allah
untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah bagi orang-orang yang belum terterima. Supaya nanti kami Tuhan menjadi orang-orang yang terpanggil dan yang terpilih di dalam kerajaan dan keselamatan yang kekal. Maka Tuhan kami serahkan hidup kami, agar Engkaulah yang mengambil kendali atas hidup kami. Dan setiap langkah kami berkesesuaian dengan kesukaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali dari tempat ini. Berkati setiap umat-Mu, berkati kami Tuhan. Dan pertemukan kami kembali dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu di hari-hari yang akan datang. Supaya kami terus dibangun, terus diundang, agar kami layak kelak bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa perbuatan kami yang tidak layak. Agar kami tetap menjadi orang yang terberkati. Agar kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, sesama kami di keluarga kami, atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa permohonan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan 2 kantong. Yang pertama adalah kantung persembahan untuk pembangunan gereja HKBP Sutoyo. Dan yang kedua adalah untuk persembahan kita mendukung pelayanan tingkat pusat HKBP. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu dan benar, pilihlah Yesus, jangan getar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tegak, bersama Yesus dalam terang
rumah yang kekal. Yesus memanggil, Mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan getar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan getar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
kami undang untuk berdiri. Perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tegak. Bersama Yesus malam tegak di rumah yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja KBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kita untuk bisa tetap merindukan firman-Nya dan bertemu di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang tercipta di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi sekeruh. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahnya namanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan selamanya. Saya haus rindu aliran sungai. Oh, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitu pun jiwa
aku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam daya dekapan kasih-Mu. Sungai pun